warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Tuan, saya menghadang perjalanan tuan-tuan sekalian. Tidak masalah Tuan Hakim. Saya rasa kita sudah lama Tuan tidak bertemu. Sekitaran 2 mingguan ya. Iya Mas, 2 minggu ya betul. Bagaimana keadaan tuan-tuan sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat ini. Tuan Hakim. Bagaimana? Alhamdulillahirrabbilalamin. Tuan, mohon maaf. Saya ingin membicarakan sesuatu kepada Tuan. Bolehkah saya membicarakan kepada Tuan? Atau diperkenankanlah saya Tuan? Silakan Tuan Hakim. Ya. Lusa, saya dipanggil bersama dengan petinggi-petinggi menghadap Eyang Prabu Tuan. Yang dimana pertemuan itu membahas tentang kesehatan Eyang Madri Kuntala. Yang dimana kesehatannya sudah benar-benar harus diperhatikan. Di sini dari Banu Toyarun mewakilkan saya, dari Banu Koas, dari Banu Nukman, dari Banu Dahman. Mereka berkumpul dan dipimpin langsung oleh Eyang Prabu. Dari pemimpin saya, dari Raja Awan juga menghadirinya Tuan. Dalam pertemuan itu ada beberapa rundingan yang sangat penting Tuan. Ada beberapa kajian yang telah dibahas untuk kesembuhan Eyang Madri Kuntala. Yang saya rasa kesehatan Eyang Madri sudah sangat mengkhawatirkan. Apakah Tuan sudah mengetahui keadaan Eyang Madri? Saya sudah tahu Tuan Hakim. Akan tetapi justru ketika saya ingin menjenguknya, Ucup Tuyul Yusuf itu menghadang saya untuk menjenguknya. Katanya disuruh Eyang Prabu itu sendiri. Jadi saat ini saya berpikir saya harus tenang mungkin ya. Saya harus tenang tanpa harus memikirkan itu. Itu perintah langsung dari Eyang Prabu. Baik Tuan. Dalam pertemuan itu, dalam diskusi itu Tuan, banyak pembicaraan tentang obat yang nantinya akan diberikan kepada Eyang Madri Kuntala Tuan. Yang dimana Eyang Prabu telah memberikan suatu kitab kepada kami agar kami mempelajarinya. Dan di sisi lain, dari golongan kami juga mempunyai kitab, yaitu kitab Ajaibul Makhluqat Tuan. Di sini saya rasa bukan hanya sekedar kesehatan Eyang Madri Kuntala saja yang perlu dipikirkan Tuan. Saya melihat dari bangsa manusia sendiri juga banyak yang sakit. Akan tetapi apalah daya, karena keterbatasan kami untuk berkomunikasi kepada manusia itu adalah sulit. Maka dari itu, saya bersama rekan-rekan saya dari banu-banu yang lain dan atas perintah dari Eyang Prabu dan petinggi dari Raja Awan, beliau memerintahkan agar saya menyampaikan ini kepada Tuan. Karena bangsa-bangsa kami bisa berkomunikasi dengan Tuan dan Tuan bisa menyampaikan kepada yang lain. Mengenai obat itu Tuan. Benar, karena kesehatan itu teramat sangatlah penting. Walaupun alam ini sedang memperbaiki semuanya,
Jika kesehatan dari bangsa Tuhan terganggu, maka hasilnya tidak baik Tuhan. Akan memakan dan akan semakin memakan banyak korban. Tuhan, saya belum bisa memberikan ramuan atau obat ini kepada Tuhan karena masih saya pelajari. Setelah nanti saya pelajari, pasti akan saya sampaikan kepada Tuhan agar manusia yang sedang sakit bisa sangat terobati Tuhan. Karena saya melihat manusia-manusia banyak yang tidak beribadah karena mereka sakit. Saya teriris hatinya. Sedangkan junjungan kita mengajarkan dalam keadaan sakit pun kita harus tetap beribadah. Akan tetapi sekebalikannya Tuhan, banyak manusia yang sakit di luaran sana, mereka malah meninggalkan dalam hal ibadah. Maka saya dan rekan-rekan mengajukan itu kepada Yang Prabu. Bolehkah dari bangsa kami untuk memberikan obat itu Yang Prabu? Yang Prabu berkata, kajilah dulu dan pelajarilah dulu tentang kitab yang aku berikan kepada kalian. Dan yang terutama sembuhkanlah dulu Yang Matrikuntala. Saya memberikan kabar ini Tuhan, agar Tuhan bisa menyampaikan kepada semuanya. Baiklah Tuan Hakim, jika memang itu adalah sebuah amanah, kapanpun Tuan Hakim memberikan ramuan itu, saya juga akan pelajari Tuan Hakim. Dan insya Allah akan saya sampaikan kepada mereka-mereka yang sedang dilanda sakit. Baik Tuhan, sebelumnya bagaimana keadaan sahabat Tuhan yang tentunya beliau sedang sakit? Apakah sudah membaik? Ya Alhamdulillah, memang sekarang cuacanya seperti ini Tuhan. Jadi untuk masalah kesehatan itu memang sangatlah terganggu, fisik terutama. Baik, bagaimana Tuhan keadaan perutmu? Apakah masih sakit? Jika masih sakit, maka akan saya berikan ramuan sedikit yang tentunya mungkin bisa menyembuhkan. Masih. Tuhan, penyakit Tuhan ini adalah terlalu banyak zat asam di dalamnya. Tuhan harus banyak meminum air temu Tuhan. Sebelum tidur Tuhan harus banyak meminum air temu dan banyak minum. Setelah Tuhan makan, alangkah baiknya jangan langsung tertidur, tapi lakukanlah kegiatan terlebih dahulu agar makanan yang Tuhan makan turun dengan sempurna. Terima kasih Tuan Hakim. Tuhan, akan saya beritahukan ramuan-ramuan yang nantinya akan menyembuhkan, karena dalam kitab Ajaibul Makhlukot yang saya pegang tentunya sudah banyak yang tertolong. Dalam kitab Ajaibul Makhlukot itu berisi tentang apa Tuhan Hakim? Kitab Ajaibul Makhlukot adalah kitab tentang keajaiban makhluk ciptaan Tuhan, Tuhan. Yang dimana manfaat dari hewan dan manfaat dari tumbuhan di situ tertera jelas manfaatnya. Dan jika antara satu dan yang lainnya dicampur adukan dan diambil manfaatnya, maka akan sangat baik Tuhan. Mungkin besok ataupun lusa
saya akan memberikan itu kepada Tuhan setelah saya selesai mengkaji semuanya, Tuhan. Baiklah, Tuan Hakim, saya tunggu. Di sini sebelumnya saya juga ingin bertanya kepada Tuan Hakim. Malam hari ini saya ini tak tahu arah, Tuan. Bingung. Jadi kemarin Tuan Hakim, mungkin Tuan Hakim sudah tahu apa yang sedang saya hadapi adalah Alpala Bulung Gantung itu. Kemarin itu saya mencari Tuan Raja Sukaheli yang mengetahui kelemahan dari Alpala Bulung Gantung itu. Akan tetapi Raja Sukaheni memberitahukan kepada saya bahwasanya ada kitab yang bisa menghancurkan Alpala Bulung Bentar, Gantung. Tuhan, ada yang mengintip. Baiklah. Ada yang mengintai, Tuhan. Siapa? Yang saya takutkan ini dari pihak Sanbadra, Tuhan, ataupun Alap-Alap Bulung Gantung. Ya, Abdul, urusilah makhluk itu, jangan sampai lolos. Saya berharap makhluk itu Di atas sana. bukan dari bagian dari Sanbadra. Mohon maaf, Tuhan, saya telah memotong perbincangan ini. Terima kasih Tuan Hakim sudah mengingatkan saya. Saya lanjutkan pembicaraan Tuan Hakim. Baik, Tuhan. Raja Sukaheni adalah raja yang mengetahui kelemahan dari Sambadra dan Bulung Gantung. Setelah saya bertemu dengan beliau, ada kabar yang kurang mengenakan. Bahwasanya Sambadra dan Bulung Gantung ini memiliki sebuah kelemahan yang sudah ditulis langsung oleh guru dari Sambadra itu di dalam kitabnya. Di situ ada 5 bab, Tuan Hakim. Akan tetapi dari 5 bab kelemahan dari Sambadra dan Bulung Gantung itu, hanya ada 2 bab yang diketahui oleh Raja Sukaheni. Dan informasi terakhir, bab ketiga, keempat, kelima sekarang telah hilang. Bahkan informasinya juga telah dimakan oleh Ditelan ya, Mas. Sambadra sebagai bentuk perlindungan biar semua makhluk tidak mengetahui kelemahan dari Sambadra. Sebentar, Tuhan. Mohon maaf. Saya rasa bagaimana seorang makhluk yang dimana kelemahannya itu dimakan oleh makhluk tersebut, Tuhan. Saya rasa tidak mungkin. Bisa saja apa yang telah Tuhan sampaikan kepada saya tentang bab ketiga, keempat, dan kelima itu disembunyikan di dalam perutnya, Tuhan. Kalau mengenai itu saya kurang tahu, Tuan Hakim. Makanya saya ingin bicarakan kepada Tuan Hakim. Saya bingung, Tuan Hakim. Saya menemukan sebuah kelemahan, akan tetapi kelemahan itu masih kurang, Tuan Hakim. Kami hanya memegang 2 bab itu. Sudah dihafalin, Mbak? Dicatat. Ya, di kitab itu. Dan bab 3, 4, 5 saya harus mencari kemana, Tuan Hakim? Jangan, Pak. Jangan sembarangan loh. Saya rasa, Tuhan, dari bangsa kami ada beberapa makhluk yang bisa menyimpan suatu benda di dalam tubuhnya. Bisa disimpan di tangan, di kaki, ataupun di telinga. Berkemungkinan apa yang telah Tuhan sampaikan, lembaran itu telah disimpan di dalam perutnya Tuhan. Lah memang kalau Di sini tugas Tuhan hanya bagaimana caranya untuk mengeluarkan isi dari dalam perutnya. tapi kan kabar terakhir dimakan ya, Mas ya. Ya tadi Tuan Hakim menjelaskan kelemahan kalau dimakan sama saja membunuh diri tadi. Kayak sama makan pantangan kan nggak, Bu? Ini loh. Oh iya. Sebenarnya ini Tuan Hakim, Sambadra sempat bertemu dengan saya, tetapi dia tidak menaruh sebuah kecurigaan karena di situ dia yang tahu adalah 6 manusia yang sedang mencarinya. Tetapi
dia menemuiku hanya berempat ya. Iya. Empat ya mas. Bahkan dia itu menyuruh kami untuk mencarikan 6 manusia yang sedang menghalangi kegiatannya. Lah dari situ mungkin saya bisa menyimpulkan atau bisa berkomunikasi langsung dengan si Sambadra itu, Tuan Hakim. Alhamdulillah, di sini Tuhan masih dilindungi oleh Allah, Tuhan. Tuhan harus mengingat itu. Tuhan, saya rasa dari perkataan Tuhan sudah jelas Sambadra telah menelan lembaran-lembaran tentang kelemahannya agar orang lain ataupun makhluk lain tidak mengetahuinya. Di sini Tuhan harus mengeluarkan lembaran itu dari mulutnya. Yang pertama, Tuhan harus mencari kesenangannya, Tuhan. Apa yang Sambadra suka, terutama dari makanan dan minuman. Ya, Maka saya akan bantu untuk mengajari Tuhan agar perut dari isi Sambadra itu keluar. Yang pertama, Tuhan harus membaca sholawat Adrikni, Tuhan. Adrikni. Yang dimana sholawat itu Tuhan sudah mengetahuinya. Akan tetapi yang terpenting ketika membaca doa itu, Tuhan harus menahan nafas Tuhan. Kemudian Tuhan membaca ayat kursi, agar Tuhan bisa mengunci energinya ke suatu makanan yang akan dimakankan kepada Sambadra, Tuhan. mohon maaf sekali Tuhan. Sholawat itu bisa Tuhan ucapkan biar saya mengingatnya. Rekam bah. Baiklah Tuhan. Udah nih. Cepetan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Quds biyadi holat hilati adriki. Setelah membaca salawat itu Tuhan, disambung dengan ayat kursi dan disambung dengan tujuan Tuhan dan meminta kepada Allah, Tuhan. Sambung dengan hajat saya maksudnya. Benar Tuhan. Tuhan mohon maaf, saya berbicara lagi. Apapun nanti yang akan saya berikan kepada Tuhan tentang ramuan yang tadi saya bicarakan, ingat Tuhan, apapun itu, dalam hal kesembuhan, dalam hal kebahagiaan, semua ditentukan oleh Tuhan. Kita sebagai makhluk hanya bisa berusaha. Dengan adanya Tuhan memberikan suatu penyakit yang tentunya pasti ada obatnya. Ya, saya mengetahui itu Tuhan Hakim. Tugas Tuhan sekarang hanya mengeluarkan itu Tuhan. Apakah ada yang akan Tuhan sekalian pertanyakan kepada saya Tuhan? Berarti seperti ini Tuhan Hakim. Saya hanya mencari kesenangannya atau makanan kesukaannya. Terus saya bacakan sholawat itu disambung dengan ayat kursi. Terus saya panjatkan hajat saya. Setelah itu saya berikan kepadanya untuk dimakan. Benar Tuhan. Memang seperti itu. Tuhan pasti tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Apalagi Sambadra telah memandang Tuhan sebagai temannya. Bukan begitu Tuhan? Ya, baiklah Tuhan Hakim. Akan saya coba. Berarti ketika apapun yang keluar dari perut si Sambadra itu, saya harus bergegas cepat Tuhan untuk mengambilnya. Seperti itu. Benar Tuhan. Aturlah strategi yang matang sebelum Tuhan menghadap Sambadra. Baik. Mohon maaf Mas, nanti ketika misalkan kita ketemu Sambadra untuk membaca yang tadi itu harus keras atau harus dekat apa? Gimana? Membacanya di makanan kesukaan sebelumnya. Oh sebelumnya. Masakan baru dikasihkan. Ya maunya saya nanyain daripada Ya. bingung. Mohon maaf Tuhan. Memang benar yang dikatakan Tuhan itu.
lebih baik baca itu dalam hati agar makhluk-makhluk di sekitar tidak mendengarkannya, Tuhan. Ya, baiklah. Saya yakin mungkin cukup, Tuhan. Ya, terima kasih banyak Tuan Hakim. Semoga pembicaraan kita bisa bermanfaat. Amin. Bukan hanya buat kami, tentunya buat semuanya. Amin. Dan Amin. saya tunggu kabar baik lagi dari Tuan Hakim. Sebentar, Tuhan. Bagaimana, Tuhan, keadaan alam yang telah lampau saya ceritakan kepada Tuhan dan saya bicara kepada Tuhan? Ya memang benar sekarang musim angin Tuan Hakim. Di mana-mana banyak kerusakan yang diakibatkan oleh angin. Begitulah, Tuhan, alam ketika sedang memperbaiki. Dan sebenarnya jika manusia-manusia yang beriman, pasti manusia itu akan lebih dalam beribadah. Maka dari itu, kuatkanlah iman dan tekad kita. Selagi kita diberikan hidup oleh Tuhan, agar senantiasa kita beribadah di jalan yang benar, Tuhan. Ingat, Tuhan, sebentar lagi ada pergolakan peperangan. Kita doakan saja agar cepat berdamai. Amin. Amin. Saya yakin undur diri, Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya juga musim angin. Saya kemarin juga kena masuk angin kok. Kalau itu Baik sih, teman-teman. kalau itu sih bisa setiap hari, Bang. Ada suatu pencerahan dari Tuan Hakim yang informasinya katanya tidak mungkin ya sebuah kelemahan akan dimakan oleh dirinya sendiri, itu sama saja membunuhnya diri sendiri. Jadi Tuan Hakim tadi mengajarkan sholawat yang dibarengi dengan ayat kursi yang tujuannya memberikan makanan ya kepada si Sambadra yang nantinya biar isi perut dari Sambadra bisa keluar. Dari situ nanti kita bisa cepat-cepat mengambil salah satu kitab kelemahan dari Sambadra dan Bulung Kantung itu. Oke, teman-teman, kita segera cari informasinya mengenai kesenangan si Sambadra itu. Lanjut ya. Ya, itu ya. Jalannya sini, Bang. Kai, dan gue belok kiri, gue. Belok kiri, gue. Apa, Mas? Ya. Ada apa? Tadi seperti itu, Bu. Santai, Bang. Cuma api dari atas jatuh tepat di sini. Langsung mujud ini nampak nggak? Nampak. Nampak ini Mas. Apa, Pok? Kurang pengawas itu, Mas. Iya, Bu. Dia datang. Bahaya nggak ini, Mas? Hati-hati loh. Nah, itu maksudnya bahaya nggak, Mas? Coba saya ajak komunikasi terlebih dahulu. Serem banget, Mas. Tunggu di sini nggak apa-apa. Bang tadi saya apa kok? Hati-hati kanan kiri ya. Kanan kiri hati-hati. Belakang. Mau berubah kayak gitu. Dikit ini. Iya. Hati-hati, Mas. Hati-hati. Galak banget loh, Mas. Hei. Siapa saya nggak tahu itu kok. Mas. Apalagi lo? Siapa kamu? Maksudnya apa sih, Mas? Maksudnya apa ini? Tiba-tiba
Datang-datang tiba-tiba marah apa-apaan sih? Tiba-tiba datang marah-marah gitu apa? Rupanya kalian wujudnya seperti ini. Saya Palitri, utusan dari pendekar mata perak. Saya ingin tahu bagaimana wujud para manusia yang diutus Katanya oleh mata sang karang itu. pendekar. Oh ini utusannya kayak gitu. Nggak tahu kok ini, Pak. Dengerin dulu aja. Ya, kemarin saya memang diutus sama Pangeran Sambadra. Nah, urusanmu apa? Tuh. Apa tuh? Ganteng. Ya, Mbah, gagah. Jelek sekali. Apa, Mbah? Jelek sekali. Jelek sekali, Mbah. So, Apa mudik? jelek. Kamu punya cermin apa, Mbah? Kamu ganteng kayaknya. Iya. Kalian bermimpi apa? Sehingga kalian mendapat keberuntungan ditunjuk oleh pendekar mata perak untuk membantu beliau. Nah, saya nggak mimpi apa-apa, tiba-tiba memang dia datang menemui saya. Minta kerjasamanya, saya terima. Saya lihat kalian manusia yang lemah. Tapi kenapa sang pendekar memilih kalian? Kenapa nggak nanya langsung? Tentunya pendekar memilih saya ya ada tujuan tertentu. Betul. Kan seperti itu. Kamu ini siapa? Kamu utusannya? Saya utusan pendekar. Ya, sama-sama utusan, ngapain kamu marah-marah sama Saya diutus untuk membantu kalian. Kenapa nyerang? Karena saya lihat kalian itu sangat lemah. Nanti jika sang pendekar kecewa, saya juga yang terkena imbasnya. Saya akan membantu kalian, melindungi kalian untuk mencari 6 manusia yang selama ini membuat geram sang pendekar. Oh, saya laporin kamu loh. Kamu tadi nyerang saya kok. Yo. Karena saya lihat, kenapa bisa sang pendekar mengutus manusia seperti kalian? Nah, nih. Sama-sama utusan, kok bisanya kamu nyerang? Saya laporin kamu loh. Atau jangan-jangan kalau ingin menyingkirkan saya, Pikirkan. pakai kepercayaan sang pendekar. Ya. Sujon kok. Kami kekuatannya itu nggak sesekali kamu mau menurunkan. Itu sudah jelas. Tidak usah kau sebutkan. Dari muka kalian sudah jelas kalian tidak memiliki apa-apa. Apalagi ilmu. Oh, ceritanya kau ini diutus oleh pendekar Sambadra. Benar, untuk melindungi saya iya, dan mengawal saya. benar. Kalau- Itu karena perintah dari pendekar. Jika bukan perintah dari dia, najis. Hah, Sombong banget kamu jadi. bukan sombong, ini kenyataannya. Udah mas lah, kita nggak mau itu dilindungi sama dia mas. Pergi aja biar dia pergi dimarahin aja. lah. Saya nggak apa-apa sih. Tidak seperti itu. Loh? Jika kalian tidak menerima, nanti sang pendekar marah pada saya. Yo, Nah, katanya najis. Sopan makannya kamu. ya sopan ya, jangan kayak Saya gitu. heran, kenapa dia memilih kalian? Nih, lebih baik daripada kau marah-marah sama saya. Lebih baik kita berunding bagaimana cara membahagiakan seorang pendekar. Nah, daripada kamu nyerang-nyerang kita nggak jelas gitu loh. Kau bilang apa? Kita berunding sama-sama untuk membesarkan nama pendekar. Oh, kalian ingin cari muka. Kamu udah punya muka ini loh. Saya muka gimana? Kalian harusnya beruntung. Kalian harusnya berterima kasih. Karena kalian adalah manusia yang beruntung. Kenapa harus cari muka? Ini sudah jelas. Kalian ingin menyingkirkan saya dari kepercayaan sang pendekar. Tidak. Saya laporin kamu. Pendekar. Wah, jangan seperti itu. Makanya kamu yang benar. Kami tinggal 10 Kamu apa? 3 kali Mundur datang. dan najis dekat-dekat dengan dirimu.
Kenalan gak boleh memang. Katanya kamu melindungi kami, tapi kamu kayak gitu loh, galak-galak. Ini sama-sama utusan loh. Palitri, Iya, kenalin. kau bertanya lagi. Palitri, Orang diem-diem kayak gitu kok. Palide. Mantap ini, Mas. Kalau memang kamu utusan, saya juga utusan. Lebih baik kita kerja sama paling. Ya, maka dari itu kenalan Kerja sama. dahulu. Kita membesarkan nama Pendekar Mata Perak. Kita berikan dia kesenangan sehingga nanti kau diangkat menjadi semakin besar dari kepercayaan. Mungkin saja kau bisa diangkat menjadi tumunggungnya ya. Ya. Bisa diangkat menjadi wakilnya. Nanti saya jadi prajurit aja nggak apa-apa. Nah, Betul. memang lebih pantas seperti itu. Iya. Tapi kenyataannya, kalianlah yang sekarang ditunjuk. Posisiku terancam. Enggak, saya tidak ada niatan kalau apa-apa. seandainya kita diangkat, kita nggak bakal mau. Lebih baik Palidri aja. Iya, yang Palidri. hebat, yang sakti, yang ganteng seperti ini. Tahu sendiri kan tadi saya diserang terus luka. Itu belum seberapa. Nah, dari situ saya ingin bersama dengan kita bagaimana? Bekerja sama seperti apa? Kita membahagiakan seorang pendekar mata perak sehingga nanti derajatmu diangkat. Nah, saya jadi pengikutmu, saya jadi anak buahmu. Iya, kacung ya mas. Mas, Ya. tanya boleh Mas? Ah, Bagus. Apa yang kata Mas Danang? Jadi gini, saya mau tanya, kesenangannya pendekar mata perak apa? Buat apa kalian bertanya seperti itu? Nanti ya kamu kasih ide ke saya ini kan, dan saya laporan. Ini katanya Palidri ini, Katanya itu ngapatri. iya, pendekar mata perak sukanya ini. Tuan Palitri. Tuan Palidri. Nah, kesenangan pendekar mata perak itu apa? Nanti saya bawakan. Tapi saya bilangnya seperti ini. Saya diutus oleh Tuan Palidri untuk memberikan ini kepada Tuan. Bagus banget itu, langsung derajatnya Naik. diangkat. Naik pangkat. Nah, setelah itu, wah, ini si Palidri sangat baik kepadaku. Saya angkat derajatnya. Nih, Kurang baik apa kita lah? ya kan? Ya. Apa kira-kira kesenangan itu? Banyak. Yang paling disukai. Yang paling sukai lah, yang paling saya cari gampang di hutan. Kodok. Yang kita cari bangsa manusia mudah ya Mas ya. Ya. Jangan pakaian lah, ini nggak tahu pakaiannya. Mbah, Air kelapa yang muda. kalau nggak ada yang muda, Ya. Air kelapa muda dicampur dengan aroma daun sirih. Saya pernah melihatnya. Sang pendekar meminum itu, dia merasa bahagia. ya Nanti saya bilangnya gini ya, pendekar, saya sedang mencari 6 manusia sesuai dengan utusan pendekar. Akan tetapi saya diamanahi oleh Palidri, Tuan Tuan Palitri. Palidri. Tapi jangan bilang di depan sang pendekar berbicara Tuan. Tuan itu ketika kalian bertemu dengan saya. Nanti disuruh sama Palidri untuk memberikan ini kepada Tuan karena ini adalah kesukaan untuk melepas dahaganya Nah, pendekar. Woi, saya yakin tuh si pendekar. Woi, Palidri, saya angkat derajatnya menjadi wakil. Makasih banyak. ya. Kita harus bekerja sama dengan baik. Dangik. kita tumpas 6 orang itu yang lagi dicari. Harus saya ketika diamanahi ikut geram. Bahkan saya jika melihat manusia itu akan saya tusuk matanya. Tapi dengar-dengar manusia itu kuat. Sekuat apapun manusia itu tetap lemah di hadapan saya. Tapi saya pesan, nanti siapa yang membawakan? Ya kami lah. Di sini saya tidak bodoh. Jika kalianlah yang diangkat, jangan buang saya. Mana saya kasihkan ke kamu. Masa ya, Mas. justru itu kami mau mengangkat derajatnya yang mau membantu kami. Ah, Kami kan nanti yang mau bilang,
ini air kelapa beraroma daun sirih yang katanya Tuhan suka dari Palidri. Palidri. Kita amanahi dari Palidri. Iya, seperti itu aja kan gampang. Tapi jika sang pendekar berbicara seperti itu, awas saja jika kalian membuang saya. Nah, nanti bisa kau ngikut, kau bisa datang ke sana. Pastikan ketika saya memberikan kau menyaksikan sendiri, saya bilang langsung kepada pendekar, ini diamanai oleh Tuan Palidri. Kau bisa mendengarkan secara langsung. Baiklah, saya akan mengawasi kalian. Ya, saya akan mencarinya segera, secepat mungkin, dan saya akan panggil pendekar untuk memberikan itu. Oke? Sebenarnya sang pendekar tidak terlalu jauh. Ingin menemuinya, Iya. jangan lupa bawa kesukaannya. Ya, Kalian berjalan terus. Jika dipanggil untuk datang ke sini, kurang sopan. Alangkah baiknya kalian Ya. datangi. Oke. Baiklah, saya akan mengawasi kalian. ya, Siap, Palidri. pemuda. Mas kalian cerdas banget. Apa muda dan daun sirih di hutan seperti ini ada sih, Mbak? Di daun sirinya itu mas yang sulit loh. Kalau kelapa muda sih pasti ada, Mas. Ya ambil motor baik. Ya jauh, Mas. Ini di polisi. Badang nih. Gunung Solo gue kalau pengen waktuan kayak sore kalau ngono panjang. Duit kaya apa? Bukan tahu. Becak. Becak curi ya. Kalau di apa lahan orang ya becak. Badang kan tak penciumannya kan tajam, Bang. Sama itu daun becak sama suruh loh, Bu. Kalau dawagan sih bisa dicari lah. Sih saya ini nanti nyari yang Dawagan sama Kita sirih. persiapkan itu dulu. Sampai dik. Aku yakin. Tadi saya bilang. Tadi saya bilang ini diberikan oleh Palidri. Nanti ketika reaksi ada apa-apa, Palidri yang kena mungkin. Yang penting jangan itu, Mas. Terus. Kita harus pilih perfect. Iya. Rame kok dolane kok. Iki kok mau kan badek mau tuh kamera. Rame. Sungai sih ramai, Bang. Yuk kamarnya nyala dik. Udah, Mas. Ini udah nyali, Mas. Baik teman-teman, ini kami daripada kesusahan mencari daun sirih di hutan, tadi Mbak Dangis dan Bang Marcel ini pulang terlebih dahulu, ambil daun sirih dan metik buah kelapa ini. Alhamdulillah ada ya daun sirihnya ya. Sama itu, Bo, tadi minjem duitnya Madangi buat ngisi bensin motormu itu. Habis kok ya, Bah? Ya nanti diganti, Mbah. Shush. Ada ambilnya satu tok. Mau nyipir bener satu ya itu. Tadi baru tunjuk kulkas. Mat berapa Mbak daun sirihnya, Mbak? 3 lembar. Oke, sovelnya padahal sakit pedih kok tapi nyamuknya gini. Lalu wingi tes kesiram kayak dik, air panas loh dik. Apanya? Daun suruhnya. Ding dilinding, Mas. Kayak linding rokok kan. Risik itu dik. Sesuatu. Oh ya, Ding. Kita baca barang-barang ini dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh ya. Bukan kok. Ya.
Ya Allah, Tuhan kami. Kabulkanlah hajat kami. Kita cari lokasi yang agak bagus. Sandra coba dik, Sandra dik. Mbah, Ya. Jangan diminum, Mbak. Ini kamu yang keracunan. sini aja sini cukup ya. Ya. Oh sana dong. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jangan manggilnya pakai energi. Rekamannya mbah. Ini pegangin kita. Itu cuma nama itu mas. Apa? Ya mas, jangan pakai energi. Aku mas, belum kenal. Hah? Jangan juga, jangan dulu. Soalnya kemarin kan Kita punya kita nggak bisa apa-apa, Boy. Ya mas kita kan manggilnya kan itu sabnya Sambadra kok. Kamu mending pakai ini aja. Soalnya kemarin Mas Gana ngomong alat komunikasinya pakai. Perlu memanggil nama saya 3 kali. Sanbatra, 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 Ulangin lagi Mas. Sanbatra. Sanbadra. Kau hanya perlu memanggil nama saya 3 kali. Sanbatra, 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 Sanbadra. Sanbatra. Sanbadra. Hanya perlu memanggil nama Sanbadra. saya 3 kali. Sanbatra, Sanbatra. Pendekar Sanbadra. Ada urusan apa kau memanggil saya? Apakah kau sudah mengetahui informasi tentang keenam manusia itu? Ini pendekar, saya ingin memberitahu kepada pendekar. Jadi tadi malam ketika pendekar memberikan kita apa itu ya? Ini Iya kok. pekerjaan saya malah mudah banget. Ush. Pendekar. Asli. Itu belum seberapa. Hanya sedikit ilmu yang saya berikan kepadamu. Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Apalagi jika kau berhasil memberi informasi tentang keenam manusia itu. Semua yang kau inginkan di dunia ini akan saya berikan dengan mudah. Wih. Terima kasih pendekar. Terima kasih. Wah, masuk. Saya mohon izin kembali pendekar. Ada apa? Setelah saya merasakan sebuah khasiat yang sangat luar biasa itu terhadap pekerjaan saya, Betul. saya berinisiatif menambah satu pasukan lagi biar Nah, pencariannya semakin hebat. ya, makin cepat. Baiklah, bagus. Perkenalkan, Bagus. pendekar. Nah, pendekar. Itu Tusmin. Terus Probo Tunggir. ya, panggilnya Tunggir. Bagus, itu buktinya. Kau sungguh-sungguh menjalankan tugas dari saya. Biar nanti kami berlima biar semakin kuat pendekar. Nanti setelah kami bisa mencari 6 manusia itu, setelah itu akan saya berikan, setorkan kepada. Baiklah, akan saya berikan kekuatan kepadamu. Karena kemarin kau tidak ada. Iya. Ini saudara saya, Sutunggir sama Tunggir. Mas Parto mang cerdas kok. Ini akan sedikit membantu. Terus ini pendekar, saya juga ini sebenarnya mohon maaf ini lancang pendekar. Tadi memang benar pendekar mengutus si Palidri menemuiku. Benar. Dia saya utus untuk menjaga kalian. Karena saya takut manusia itu akan melukai kalian. Jadi saya mengutus Palidri untuk menjaganya. Wah, terima kasih pendekar. Tambah lagi. Pendekar, berarti Oh, luar biasa. Mas, ini berarti pendekar ini
sangat bijaksana, Iya. melindungi banget ya. Terus ini pendekar, ternyata si Tuan Palidri ini orangnya, makhluknya, oh ya, Palidri ini baik banget ya pendekar ya. Tentunya Palidri adalah anak buah yang saya banggakan. Jadi tadi bilang sama saya, pendekar mata perak atau pendekar Sanbadra. Badra itu katanya sangat suka dengan kelapa muda dan daun sirih, aroma daun sirih. Palidri mengatakan seperti itu kepada kalian. Bukan hanya mengatakan pendekar, sambil saya mencari manusia itu, manusia itu di hutan, saya diamanahi Palidri untuk memberikan kesukaan pendekar. Betul. Terima kasih Palidri. Betul Mas Kau Parto. memang anak buah yang sangat baik. Saya menyukainya. Panggil saja pendekar Palidri. Palidri, Iya. baiklah akan saya panggil. Kati Parto apa nek? Palidri, hadirlah. Kamera ini, Bu. Palidri, terima kasih. Tasnya mana iki, Bu? Kau memang anak buah kesayangan. Kau anak buah yang bisa saya percaya. Tentunya, Tuan Pendekar, saya akan memberikan yang terbaik untuk Tuan Pendekar. Sesuai amanah dari Sang Pendekar, saya siap untuk menjaga para manusia ini, membantu agar manusia ini cepat menemukan keenam manusia yang membuat hati Sang Pendekar risih. Benar Palidri, kau harus menjalankan tugas ini dengan baik, karena saya takutkan manusia ini akan dikalahkan oleh keenam manusia itu. Tidak akan terjadi selagi ada Palidri. Semua urusan akan berjalan dengan lancar. Saya percaya denganmu, karena saya sudah yakin dengan kekuatanmu. Tuan Palidri. Ah, Oh, Palidri. Palidri. Ini pesanannya sudah saya kasih daun sirih ini. langsung kasih. Bukan seperti itu yang diinginkan Tuan Palidri. Benar. Palidri maksudnya. Benar. Mohon maaf. Silakan nikmati. Terima kasih. Saya sudah lama tidak meminumnya. Ini saya sangat menyukainya. Pendekar, berterima kasihnya ke Palidri. Palidri ini. Terima kasih Palidri. Kau bisa diandalkan. Dengan keenam manusia itu hancur, saya akan mengangkat derajatmu Palidri. Selamat Palidri. Kami tidak membohongimu kan? Dengan saya bekerja sama dengan kalian, saya bisa menikmati air kelapa dengan aroma sirih. Kasihkan. Bolehkah saya menikmatinya? Saya akan menjadi derajat yang lebih tinggi berkat dirimu. Makanya jangan galak-galak. Nganggur pot, Bu. Galak-galak. Nganggur dibagi-bagi. Angkat kalian menjadi bawahanku yang paling handal. Siapa lu Tuan Pendekar? Pilih. Jangan ngomong di sini, Pak. Tenang saja. Pasti Sang Pendekar menikmati karena itu kesukaan. Bu, ada senter nggak, Bu? Ada senter nggak? Iya. Tungking. Mas Jarwo. Kau lihat sendiri, Tuan Raja sedang menikmati. Kita kan belum Tuan kenalan. Pendekar, Belum kenalan. Tunggil. siapa namamu? Terserah. Paling penting mendapatkan derajat terlebih tinggi. Iya nanti lu. Seperti itu. Jika merasa Ini kenapa ini pendekar? sudah biarkan, biarkan, jangan diganggu, karena sedang menikmati. Jangan menikmati kesukaannya.
mas. Itu nggak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Lah mas ini gimana mas? Ini bereaksi berarti mas. Silakan habiskan, Tuan Pendekar. Sesuai kesukaan Tuan Pendekar, saya katakan kepada manusia ini. Pendekar Samudra. Kenapa pendekar? Perut saya. Ada apa ini perut saya? Kenapa pendekar?